Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosedina. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tawassul. Apa itu tawassul? Secara bahasa, tawassul berasal dari kata wasilah, yang berarti suatu yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada suatu yang lain, khususnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilah, tawassul adalah berdoa atau memohon kepada Allah dengan menyebut perantara tertentu agar doa tersebut dikabulkan. Perantara ini bisa berupa amal saleh, nama-nama Allah, atau orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum tawassul. Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan pendekatan kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Quran Surah Yusuf ayat 97 dan 98. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta Nabi Yakub untuk memohon ampun kepada Allah, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi dosa-dosa kami. Tantangan dalam tawassul. Yang pertama, perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Ulama berbeda pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang wasilah. Misalnya, Quran Surah Al-Maidah ayat 35 dimaknai secara harfiah oleh sebagian, tapi ditafsirkan lebih terbatas oleh lainnya. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kemusyrikan. Banyak yang khawatir bahwa tawassul, terutama kepada orang yang sudah wafat, dapat menyeret kepada syirik atau menduakan Allah. Ketiga, kurangnya pemahaman umat. Sebagian masyarakat melakukan tawassul tanpa mengetahui yang benar tentang batasan syariat, berpotensi menyimpang karena mengikuti kebiasaan turun-temurun tanpa ilmu. Dan yang keempat, sikap takfiri, mengkafirkan. Ada kelompok yang mudah menuduh pelaku tawassul sebagai pelaku bid'ah, bahkan musyrik. Padahal masalah ini ranah ijtihadiyah. Pendapat yang mendukung tawassul didukung oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat tertentu, Imam Syafi'i, Imam Al-Nawawi, Imam Al-Ghazali, ulama Nu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alasannya, tawassul bukan berarti meminta kepada selain Allah, tetapi menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Adapun pendapat yang menolak tawassul dipegang oleh ulama Salafi, Wahabi modern seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Alasannya, tidak ada dalil yang sahih membolehkan tawassul kepada orang mati. Berpotensi melanggar tauhid uluhiyah karena menyerupai perilaku kaum musyrikin yang meminta kepada berhala sebagai perantara. Praktik tawassul di masyarakat. Yang pertama, tawassul kepada nabi, wali, dan ulama yang wafat. Umum ditemukan di kalangan Nahdlatul Ulama, Nu, dan tarekat-tarekat sufi. Biasanya dilakukan dalam doa berjamaah, tahlilan, ziarah kubur, dan istighosah. Yang kedua, tawassul dengan Asmaul Husna dan amal. Lebih diterima secara luas karena didukung dalil kuat dan tidak menimbulkan kontroversi. Dan yang terakhir, ketiga, tawassul dalam doa resmi. Dalam khutbah, pengajian, atau istighosah nasional sering diselipkan tawassul
sebagai bentuk doa kolektif. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi kali ini, tawassul adalah bagian dari doa, dan doa adalah inti ibadah. Tawassul tetap menunjukkan permintaan hanya kepada Allah. Perbedaan pendapat ulama soal tawassul harus disikapi dengan hikmah dan toleransi. Dan yang terpenting adalah menjaga tauhid, tidak menggantungkan hati kepada selain Allah. Itulah tadi pemaparan presentasi materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Was then, oh mama, I wanna be